Goda dan noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom sahabat Morning Grace, hari ini kita akan memasuki hari yang baru. Ada masa ketika kita hadir secara fisik, tetapi hati kita entah kemana. Maka dari itu, mari kita meminta Tuhan untuk menata ulang hati kita, agar hidup kita kembali selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur
ketika kami boleh diperkenankan untuk hadir pada saat ini untuk meluangkan waktu kami mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan ini sungguh menguatkan kami, agar setiap tindakan kami, walaupun tindakan kecil, tetapi bisa berdampak baik untuk setiap orang. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Morning Grace, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sahabat Morning Grace, ketika kita membaca ayat tadi, banyak orang yang berhenti di frasa Allah memberi manusia kuasa untuk menguasai bumi. Sekilas kata itu terdengar seperti ya kita bebas melakukan apapun, kita boleh berbuat semaunya, seakan-akan manusia diberikan kuasa absolut untuk mengekstrasi, mengambil, menindas, ataupun merusak demi kepentingan sendiri. Padahal bukan demikian maksud dari ayat tersebut. Mari kita perhatikan bersama. Kata menguasai dalam Alkitab tidak sama dengan mengeksploitasi. Kata Ibrani radah, menguasai, dan kabas, menaklukkan, bukan bahasa kekerasan. Dalam konteks budaya timur dekat kuno, kata ini dipakai untuk menggambarkan tugas raja yang baik, yaitu menjaga, mengusahakan, melindungi, menuntun, memelihara. Jadi, kata menguasai di sini dalam konteks Alkitab berarti mengemban tanggung jawab, bukan penguasa yang semena-mena, tetapi pemimpin pelayan. Menguasai sama dengan mengusahakan dan memelihara. Di Kejadian pasal 2, ayat berikutnya adalah kuncinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, abad, dan memelihara samar taman itu. Kedua kata ini menunjukkan misi manusia, yaitu mengusahakan, yang artinya bekerja, mengembangkan, membuat subur, dan juga memelihara. Menjaga, melindungi, memberi batas, dan merawat. Jadi, sahabat Morning Grace, menguasai bumi tidak mungkin berarti merusak bumi, karena ayat berikutnya menegaskan tugas memelihara. Tidak bisa berkuasa tanpa menjaga, tidak bisa menguasai tanpa mengasihi. Itulah alasan kenapa manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah, atau imago Dei. Ketika Tuhan berkata manusia adalah gambarnya, itu berarti manusia memiliki tugas menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi seperti Allah mengelola ciptaannya. Pertanyaan pentingnya, bagaimana Allah mengelola? Ya dengan kasih, kebaikan, kesetiaan, keadilan, kesabaran. Bukan dengan keserakahan, perusakan, atau dominasi. Menguasai bumi tidak sama dengan mengontrol sesama. Kesalahan paling umum adalah menggunakan ayat ini untuk membenarkan dominasi. Menguasai alam semaunya, menguasai orang lain, menguasai pihak yang lemah, menguasai lingkungan demi keuntungan pribadi. Padahal teksnya jelas, yang manusia kuasai adalah ciptaan, bukan manusia lain. Alkitab tidak pernah memerintahkan manusia untuk menindas sesamanya. Ketika kuasa berubah menjadi kontrol, penindasan, eksploitasi, itu bukan radah yang Tuhan maksud.
Jadi sahabat Morning Grace, saat Allah berkata manusia harus menguasai bumi, Dia sedang mempercayakan kita sebagai mandataris, di mana kita menjadi wakilnya untuk merawat, melindungi, menjaga, dan mengembangkan bumi dengan cara Allah mengasihi ciptaannya. Cermatilah bahwa ayat yang telah kita baca hari ini bukan tentang hak untuk berbuat semena-mena, berbuat semaunya, tetapi panggilan untuk menjadi penatalayan atau mandataris Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mempercayakan dunia, tanggung jawab dan kehidupan orang-orang di sekitar kami kepada kami, bukan untuk kami kuasai, tetapi untuk kami urus dengan kasih, kerendahan hati dan hikmat dari-Mu. Ampuni kami ketika kami tergoda untuk memakai kekuatan, mendominasi bukan melayani. Mampukan kami menjadi pengelola yang setia, pemimpin yang bijaksana dan hamba yang taat, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan dan sesama kami diberkati. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah
kau ingin